Darius Sabeda Daton. Pak Darius, selamat pagi. Selamat pagi pendengar sekalian. Mhm. Baik, Pak Darius, kenapa Anda menekankan begitu ya, Ombudsman NTT menekankan integritas ini menjadi hal yang paling penting begitu ya dalam proses penerimaan baru menurut Anda begitu? Iya, jadi kami beberapa waktu lalu tanda tanganan bersama seluruh stakeholder pendidikan. Ini lakukan rutin setiap tahun pada saat persiapan mulai dengan peserta didik baru. Ya sekarang ini sama PSBB lagi ya Bu ya. Setelah sistem penerimaan namanya, jadi namanya SP sudah berganti lagi berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan yang baru. Apa kami perlu menekankan transparansi, integritas dan seterusnya karena kita mengacu pada hasil pengawasan penerimaan pendidikan sebelumnya, murid baru bahwa ada beberapa kesalahan klasik yang kerap terjadi pada awal di seluruh sekolah. Nah, yang pertama, biasanya yang paling sering terjadi adalah pelanggaran petunjuk teknis oleh sekolah, meskipun juknis itu aturan gubernur. Pelanggaran ini didominasi rombongan belajar, lebih ketentuan maksimal pada juknis. Jadi di juknis itu hanya ditetapkan rombongan belajar maksimal masih sekolah. Nah ini karena jumlah siswanya 60, kadang-kadang jumlah ini ditambah lagi oleh pihak juknis. Nah, ini yang paling bagus. Kemudian penambahan rombongan belajar yang tidak seimbang dengan ketersediaan ruang kelas, sehingga satu rombel yang biasanya 36 orang itu 40 sampai 40 per rombel. Sehingga katakan sekolah-sekolah itu tidak di standar jumlah rombel dan jumlah siswa per kelas bagaimana digariskan standar nasional pendidikan. Kemudian yang ketiga itu adalah tekanan publik ya. Itu tekanan publik ini maksudnya banyak sekali permintaan kata mereka kepala sekolah dan panitia agar menerima siswa baru tanpa melalui yang benar persatu. Kemudian yang ini juga yang paling banyak, ini sejak dilakukan pendaftaran itu keluhan didominasi sistem aplikasi pendaftaran yang hanya bertahan beberapa saat. Jadi saya dalam waktu beberapa menit kemudian sistemnya sudah tutup dengan alasan kuotanya sudah penuh. Nah ini beberapa ditemukan dalam pengawasan sehingga kami merasa pentingnya integritas dalam penerimaan murid baru. Kira begitu. Baik, dari permasalahan yang tadi sudah Anda sampaikan Pak Darius begitu ya terkait dengan penerimaan siswa baru di tahun pelajaran baru ini 2025-2026 ini, sistem pengawasan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Ombudsman NTT ini seperti apa supaya permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi? Ya kami juga sebagaimana tahu itu biasanya akan ikut dinas pendidikan kita menyusun ya, jadi nanti mulai dari peraturan gubernur itu biasanya kita diskusikan sama-sama untuk lihat celah-celah buang-buang gelap yang tidak perlu terjadi dalam penerimaan yang akan datang melalui pembenahan sistem aplikasi online. Lalu kemudian pendaftaran kami juga dilibat sebagai pengawas eksternal, nanti akan mengunjungi sekolah secara sampel untuk melihat langsung proses penerimaannya hingga pengumuman hasil dan seterusnya. Itu tahapan-tahapannya akan kami ikuti.
kira-kira begitu. Oke, baik. Ini begitu banyak sekolah-sekolah ya yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian ini menjadi tanggung jawab wewenang dari Ombudsman NTT untuk mengawasi ya terkait dengan sistem pendaftaran murid baru di NTT ini. Nah, tentunya kita berharap partisipasi dari masyarakat, dukungan dari masyarakat, pengawasan dari masyarakat juga bisa ikut andil begitu ya, ambil bagian dalam pengawasan ini. Nah, biasanya ombudsman ini kan menerima aduan-aduan dari masyarakat. Apakah di tahun ini juga seperti itu dan bagaimana cara masyarakat menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan penerimaan siswa baru di daerah mereka masing-masing begitu? Ya, biasanya setiap akan membuka posko pengaduan penerimaan murid baru. Ya. Tahun ini kami belum tahu nanti apakah akan membuka atau tidak. Tetapi kami minta kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di Kabupaten ini, bila mana ada di pendaftaran murid baru yang akan tidak sesuai dengan juknis yang kami sediakan, itu silakan boleh menyampaikan komplain paling pertama kepada panitia penerimaan murid baru di sekolah masing-masing. Oke. Ya. Paling pertama, jika nanti panitia tidak bisa menyelesaikan, itu Bapak Ibu boleh menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing. Kalau itu juga belum mendapat penyelesaian, nanti boleh menyampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia melalui nomor call center yang kami sebarkan. Nomor call center kami adalah 081114533737. Itu nanti silakan, itu boleh komplain ke nomor itu. Ya. Lalu Pak Darius ini seperti apa begitu ya peran sekolah dan juga dinas pendidikan setempat begitu ya untuk memastikan transparansi dan juga keadilan dalam sistem pendaftaran ini? Ya, yang pertama kita berharap bahwa semua juknis yang akan dikeluarkan dipatuhi oleh sekolah. Ya, pertama harus dipatuhi karena juknis itu kita sudah buat sedemikian rigid mengacu pada Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2005-2006. Silakan patuhi itu termasuk jumlah siswa di dalam satu rombel dan total rombel di sekolah-sekolah kita. Jadi jangan melampaui batas yang telah ditetapkan dalam standar-standar itu. Lalu orang tua yang ingin anaknya pada SMA dan swasta juga mohon tidak memaksa dia untuk masuk melalui pintu samping, pintu belakang dan seterusnya, sehingga melanggar juknis. Jadi silakan kita melalui proses yang benar, sehingga kita proses yang benar akan menghasilkan juga output yang benar. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Apakah ada sanksi begitu ya terkait dengan larangan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan juknis yang dikeluarkan begitu oleh pusat, adanya praktik kecurangan begitu dalam proses penerimaan siswa baru di tahun 2025 ini Pak Darius? Ya, itu kalau dalam pengawasan atau ada komplain masyarakat terkait dengan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran juknis, nanti akan kami koordinasi pendidikan. Kami juga akan berkoordinasi sektor Kementerian Pendidikan untuk kami sampaikan berbagai permasalahan murid baru masing provinsi yang dievaluasi oleh kementerian. Oke, baik Pak Darius, apa pesan Anda kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan agar proses ini sistem pendaftaran murid baru di tahun 2025 ini berjalan jujur dan juga adil, transparan begitu? Ya, kami berpesan kami seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mewujud penggunaan murid baru yang berintegritas tinggi, karena dengan demikian kita telah membantu dunia pendidikan kita menjadi lebih berkualitas gitu. Tidak perlu melalui jalan samping, jalan potong, jalan pintas dan seterusnya. Mari menghargai proses yang ada sehingga kita juga menghasilkan kualitas pendidikan kita yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak Darius, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Kupang, NTT. Terima kasih RRI ND, selamat pagi. Selamat pagi.